Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pekan ini kita telah tiba di pelajaran yang ke-12, di triwulan yang kedua di tahun 2025 ini, satu pelajaran yang sangat menarik dengan judul Para Pendahulu. Namun sebelum kita mempelajari pelajaran ini lebih lengkap, lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, curahkanlah kepada kami kuasa Roh Kudus Tuhan, Roh yang akan memberikan hikmat, pengertian kepada masing-masing kami, sehingga kebenaran-kebenaran firman Tuhan boleh kami dapatkan, sehingga mempersiapkan kami menjadi umat-umat yang siap dalam menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendahulu. Ayat inti atau ayat hafalan kita terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, pelajaran pekan ini pertama-tama akan membahas garis besar peristiwa-peristiwa nubuatan. Seperti yang dinyatakan dalam nubuatan Daniel tentang patung. Daniel 2 ayat 31 sampai dengan 45. Nubuatan Daniel akan menyingkapkan kuasa kejahatan dan mengecam mentalitasnya yang telah diperlihatkan oleh Raja-Raja Babel. Daniel 3. Nubuatan ini kemudian akan mencapai penggenapannya dalam tanduk kecil di pasal 7 dan 8. Dan dalam binatang buas di kitab Wahyu 13 dan 14. Bagaimana pelajaran ini secara lengkapnya? Mari kita ikuti. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Daniel 2 dan pendekatan historis terhadap nubuatan. Saudara, salah satu nubuatan yang paling berkuasa dalam sejarah kitab suci adalah Daniel pasal 2. Ditulis lebih dari 500 tahun sebelum Kristus, sang nabi menetapkan sejarah dunia. Mulai dari zamannya di Babel, dan kemudian melalui media Persia, Yunani, Roma, dan perpecahan Roma menjadi bangsa-bangsa Eropa modern seperti yang ada pada hari ini. Nah, berbicara tentang negara-negara Eropa ini, satu ayat dalam Daniel 2 ayat 43 mengatakan bahwa mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Nubuatan ini telah digenapi dengan luar biasa. Artinya, terlepas dari segala macam perkawinan campur antara orang-orang, dari pangeran hingga orang biasa, di negara-negara ini, mereka tetap terbagi, tidak merupakan satu kesatuan. Nubuatan apokaliptik dalam kitab Daniel semuanya mengikuti landasan yang ditetapkan dalam Daniel 2. Artinya, sisa dari nubuatan-nubuatan ini seperti Daniel 2 mengikuti urutan kerajaan dunia satu persatu sampai Tuhan mendirikan kerajaannya yang kekal. Daniel 2 ayat 44, Daniel 7 ayat 13 sampai dengan 14. Dengan kata lain, nubuatan-nubuatan itu melalui sejarah dalam urutan kerajaan yang tak terputus, dimulai pada zaman Daniel dan berakhir di masa depan, bahkan hingga zaman kita. Ini adalah pendekatan historis untuk menafsirkan nubuatan, dan itulah yang dituntut oleh ayat-ayat tersebut. Penggunaan pendekatan historis ini sangat penting untuk memahami peristiwa-peristiwa akhir zaman, terutama seperti yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Di pelajaran hari Senin dengan judul Menyembah Patung. Perlawanan Raja Nebukadnezar terhadap pekabaran Allah di Daniel 2 diwujudkan dengan membangun sebuah patung yang dibuat seluruhnya dari emas. Intinya, Babel
tidak akan pernah jatuh dan Nebukadnezar akan selalu menjadi raja. Dan siapapun yang berani menentang gagasan itu akan dihukum mati. Ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa keinginan manusiawi kita untuk menentukan nasib sendiri dapat dengan cepat membutakan kita dari kebenaran tentang bagaimana pertentangan besar pasti akan terjadi. Dalam beberapa hal, Nebukadnezar menyerupai karakteristik Lucifer. Dia ambisius, mementingkan diri sendiri, dan cukup sombong untuk memberontak secara terbuka melawan otoritas Allah. Bedanya, pada akhirnya Nebukadnezar bertobat. Kekuatan administrasi di semua tingkatan digunakan untuk memastikan kontrol terhadap semua lapisan masyarakat. Kekuatan media massa digunakan untuk menjangkau orang-orang di seluruh kerajaan. Bahkan kekuatan musik dan seni digunakan untuk mempengaruhi dan mengendalikan emosi. Daniel 3 ayat 2 sampai dengan 7. Ancaman kematian bagi siapa saja yang menolak untuk menyembah patung yang dibangun Nebukadnezar tidak meruntuhkan iman 3 orang muda Ibrani. Mereka tidak merasionalisasikan jalan keluar mereka dari situasi berbahaya ini dengan berpura-pura membungkuk seolah-olah ada sesuatu yang mereka sedang lakukan di kaki mereka. Mereka dengan tegas menyatakan iman mereka, bahkan kata-kata mereka menunjukkan kalau mereka tahu bahwa hal ini mungkin tidak akan lolos dari hidup mereka. Dalam Daniel 3 ayat 17 sampai dengan 18, firman Tuhan berkata, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Satu sikap yang sangat luar biasa, sikap yang menentukan kebenaran, sikap yang patut kita teladani. Berdiri kokoh dalam iman mereka. Di pelajaran hari Selasa dengan judul menyembah patung lagi. Para pelajar Alkitab telah lama melihat hubungan yang kuat antara Daniel 3 dan Wahyu 13. Masing-masing menyatakan adanya perintah yang dikeluarkan untuk menyembah patung yang memiliki konsekuensi hukuman mati bagi yang menolak. Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudara, umat Tuhan dipanggil untuk menyembah hanya Sang Pencipta, yaitu Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Wahyu 14 ayat 7. Meskipun keadaan yang dialami oleh umat Tuhan di dalam kisah yang terdapat di Daniel 3 berbeda dengan yang akan dialami oleh umat Tuhan di Wahyu 13 yang meliputi seluruh dunia di akhir zaman nanti, namun prinsipnya tetap sama. Penyembahan tidak selalu berarti membungkuk dan mempersembahkan ukupan. Kita menyembah apapun yang memegang kesetiaan tertinggi kita. Ketika kita memikirkan siapa Tuhan itu, pencipta kita, dan setelah apa yang telah Dia lakukan bagi kita di dalam Yesus, penebus kita, maka tentu saja Dia sendirilah yang harus disembah. Selain itu adalah penyembahan berhala. Dengan kata lain, saudara, hanya Tuhan Sang Pencipta yang patut dan harus kita sembah. Jika ternyata kita menyembah yang lain, apakah menyembah
kekuasaan, apakah menyembah jabatan, apakah menyembah yang lain, apapun itu selain penebus pencipta kita, kita sedang menyembah patung, kita sedang menyembah berhala. Di pelajaran hari Rabu dengan judul penganiayaan gereja mula-mula. Hidup tidak mudah bagi orang Kristen abad pertama. Mereka pertama-tama dibenci oleh banyak rekan agama mereka sendiri yang melihat mereka sebagai ancaman terhadap iman Musa. Mereka juga menghadapi murka kekaisaran Romawi yang kafir. Hamba Tuhan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 41 mengatakan, kuasa-kuasa dunia dan neraka mempersiapkan diri mereka melawan Kristus dalam pribadi pengikut-pengikutnya. Kekafiran melihat jika Injil menang, maka kuil-kuil dan mezbah-mezbahnya akan dimusnahkan. Oleh sebab itu, ia memerintahkan pasukan-pasukannya untuk membinasakan kekristenan. Api penganiayaan telah dinyalakan. Saudara, Rasul Yakobus adalah orang pertama yang mati syahid karena Injil. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan 2. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Kisah Petrus yang tertidur nyenyak saat di penjara adalah hal yang luar biasa. Malam itu seharusnya menjadi malam terburuk dalam hidupnya. Imannya kepada Yesus membuat dia mengalami ketenangan dan kedamaian. Malam itu, malaikat datang membangunkan Petrus dan membawanya keluar dari penjara. Orang-orang percaya yang sedang berkumpul untuk mendoakan Petrus tercengang-cengang melihat mujizat kelepasan Petrus dari penjara secara ajaib. Kisah ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 3 sampai dengan 17. Saudara, tidak semua orang yang menderita karena Injil dilepaskan dari bahaya seperti Petrus. Beberapa orang percaya dibebaskan, tetapi yang lain tidak, atau yang lain dibunuh seperti Yakobus. Saat kita mendekati akhir zaman, hal yang sama akan terjadi. Bahkan Petrus meskipun dibebaskan pada saat itu, akhirnya mati syahid juga. Yesus sendiri bahkan mengatakan kepadanya. Dalam Yohanes 21 ayat 18 sampai dengan 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati untuk memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, bagaimana Yesus telah menegaskan kepada Petrus dan juga kepada kita semuanya. Mungkin kita akan menderita. Bahkan ada di antara kita yang mati syahid karena Injil. Ancaman kematian tidak menghalangi orang percaya untuk tetap mengikut Yesus. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Tanda Binatang. Sabat hari ke-7 adalah tanda dasar atau kembali ke Eden. Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 3. Itu tentang Tuhan sebagai pencipta. Tidak mengherankan jika dalam masalah tentang menyembah Sang Pencipta, hari Sabat akan menjadi pusatnya. Bukan kebetulan bahwa kuasa binatang, Wahyu 13, adalah kuasa yang sama yang mengubah perintah Sabat dari hari Alkitabiah menjadi hari Minggu yang tidak memiliki dasar dalam Alkitab. Beberapa
peristiwa berikut ini kita melihat bagaimana para pemimpin agama berniat membunuh Yesus berhubungan dengan hari Sabat. Yang pertama dalam Matius 12. Setelah Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah tangannya pada hari Sabat, Matius 12 ayat 9 sampai dengan 13, bagaimana tanggapan para pemimpin agama? Matius 12 ayat 14, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Ingat peristiwa hari Sabat ini. Yang kedua, dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 16. Setelah penyembuhan ajaib lainnya pada hari ke-7, para pemimpin menganiaya Yesus dan berusaha membunuhnya karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Yohanes 5 ayat yang ke-16. Kematian karena tradisi manusia tidak ada dalam Alkitab yang melarang penyembuhan pada hari Sabat, sama seperti tidak ada dalam Alkitab yang menempatkan hari Minggu sebagai ganti hari Sabat. Meskipun masalah spesifik di sini dengan Yesus tidak sama dengan pada peristiwa-peristiwa terakhir, namun itu cukup dekat. Hukum manusia melawan hukum Allah, dan dalam keduanya hukum yang diperebutkan berpusat pada Sabat Alkitabiah. Sabat akan menjadi hari pertentangan, di mana ini merujuk kepada siapa yang kita sembah. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah Sabat kita. Yang pertama, penggunaan pendekatan historis ini sangat penting untuk memahami peristiwa-peristiwa akhir zaman, terutama seperti yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Yang kedua, keinginan manusiawi kita untuk menentukan nasib sendiri dapat dengan cepat membutakan kita dari kebenaran tentang bagaimana pertentangan besar pasti akan terjadi. Yang ketiga, umat Tuhan dipanggil untuk menyembah hanya Sang Pencipta, yaitu Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Yang keempat, ancaman kematian tidak menghalangi orang percaya untuk tetap mengikut Yesus. Dan yang kelima, Sabat hari ke-7 adalah tanda dasar tentang Tuhan sebagai pencipta. Sehingga tidak mengherankan jika dalam masalah menyembah Sang Pencipta, hari Sabat akan menjadi pusatnya. Saudara, inilah pelajaran yang bisa saya bagikan pada pekan ini. Semoga boleh kita pahami dengan baik dan benar. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang penuh kasih. Sekali lagi kami mohon kecurahan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memberikan hikmat akal budi untuk membuat kami mengerti akan pelajaran ini. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus akan menyelidiki kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kita akan bertemu di pelajaran pekan depan. Selamat belajar, selamat Sabat, dan Tuhan memberkati kita.